Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan yang tak bisa diterima sebenarnya, Direktorat Pajak tak boleh diperiksa. Kemudian data-data perpajakan tak boleh diketahui umum. Pertanyaannya, apakah itu data rahasia negara? Seorang misalnya pembayar pajak, kemudian diumbarnya ke umum, atau diperlihatkannya kepada umum, saya bayar pajak sekian karena harta saya, penghasilan saya segini, apa tak boleh? Kan sebuah keanehan. Biasanya kalau yang tak boleh diumbar atau semacam rahasia negara sehingga tidak boleh diketahui oleh publik, itu biasanya masalah pertahanan keamanan negara. Maksudnya itu kalau diumbar ke publik itu bisa-bisa membahayakan negara. Apa salahnya seorang yang membayar pajak kemudian diketahui umum, apakah membahayakan negara? Logikanya sulit kita terima. Kemudian kalau seandainya benar yang dilakukan oleh warga negara tersebut, wajib pajak tersebut, dia bayar pajak cuma segitu, kemudian karena memang itu adalah kebenaran sesuai peraturan yang ideal diperpajakan, dibayarnya itu diketahui publik, itu kan tidak masalah. Kecuali kalau dia misalnya harusnya bayar pajak 100 miliar, kemudian cuma membayar pajak 1 juta, diketahui publik, oh ini maling pajak, itu tak boleh diketahui. Kalau diketahui itu membahayakan si pembayar pajak malahan. Dan itu sebenarnya kalau diketahui publik, diumbar oleh publik, sehingga harus ditagih pajaknya menjadi 100 miliar. Kan beruntung ke negara, bukan membahayakan negara. Justru kalau ditutupi itu membahayakan negara. Membahayakannya kenapa? Ya akhirnya ujung-ujungnya dinaikkanlah PPN seperti sekarang. Jadi alasan logisnya untuk mengatakan itu rahasia negara ataupun tidak boleh diketahui oleh publik, kan udah salah premisnya namanya itu. Kemudian, tapi kenapa ada undang-undangnya seperti itu? Bahkan sekelas BPK yang diamanatkan oleh konstitusi untuk mengaudit instansi pajak itu tidak bisa masuk. Coba bayangkan, harus minta izin Menteri Keuangan. Jadi BPK ini kan disuruh oleh konstitusi untuk mengaudit instansi pajak. Rupanya konstitusi ini di bawah dari izin Menteri. Coba bayangkan cara pengelolaannya, analisa atau alasan tidak bisanya instansi pajak ini, Direktorat Pajak ini diperiksa. Oh, takut nanti dibocorkan oleh petugas BPK yang mengaudit itu. Kan itu alasannya supaya tidak bisa diperiksa Direktorat Pajak ini. Bukankah seorang petugas BPK itu mempunyai juga kode etik dan undang-undangnya juga? Apa-apa yang diketahui tak boleh dibocorkan ke publik. Yang boleh dia bocorkan ke atasan dia, pemangku kepentingan, siapa, presiden, menteri, dan segala macam. Ini aneh, keanehan ini makin menggejala sama kita. Ini udah menabrak konstitusi kita, di mana izin menteri lebih tinggi dari konstitusi kita yang mengamanatkan BPK memeriksa Direktorat Pajak. Bahkan lebih tinggi dari keputusan presiden. Keputusan presiden berhak mengetahui rahasia negara, malah dia harus dilaporkan kepada dia. Aneh memang kan. Kemudian kita sebagai pembayar pajak ini, kita wajib diperiksa. Boleh diperiksa, tapi kita tidak boleh mengetahui berapa banyak pajak yang dimasukkan oleh Direktorat Pajak. Kalau Direktorat Pajak mengatakan cuma 1 triliun, karena peraturan tadi itu 1.000 triliun cuma masuk pajak tahun ini, presiden pun harus percaya. Coba bayangkan, lebih tinggi dari apapun dari konstitusi, alasan pajak ini tidak bisa diperiksa. Seharusnya ini harus ditabrak oleh Pak Prabowo. Ditabraknya undang-undang ini yang tak membolehkan BPK mengaudit Direktorat Pajak. Kenapa harus dilakukan begitu? Karena harus dipercayai. Kalau dia mengatakan 2.000 triliun itu, kenapa tidak 4.000 triliun misalnya? Kenapa tidak 3.600 triliun sesuai dengan APBN kita? Kan pertanyaan Pak Prabowo itu. Ya, karena segitu aja. Oke, kata Pak Prabowo, 2.000 triliun cuma masuk. Sekarang kami periksa dulu, betul nggak 2.000 triliun? Jangan-jangan 4.000 triliun ini. Oh, ada undang-undangnya, Pak. Oh, undang-undang itu lebih tinggi undang-undang dari saya. Saya bisa merubah itu berdasarkan keputusan bersama DPR. Undang-undang dasar pun bisa saya rubah. Apalagi undang-undang yang lateung seperti ini, yang tak masuk akal. Masa kalian tidak boleh diperiksa? Masa data-data perpajakan tidak boleh diketahui publik? Kecuali secara logikanya kalau kalian benar membayar pajak, data, tidak ada masalah kok. Tidak membahayakan ketahanan negara. Misalnya seseorang itu membayar pajak sesuai dengan ketentuannya, tidak akan malu dia, kecuali dia membayar pajak cuma sedikit, kemudian seharusnya dia besar, diumbar ke publik, dia akan merasa malu. Kan gampang oleh para Prabowo. Apalagi undang-undang dasar pun bisa diamandemen oleh Prabowo sekarang dengan menguasai 84% kursi di DPR sekarang itu. Masalah cemen sama dia. Pertanyaannya, kenapa undang-undang itu dibuat? Kan
harus dipertanyakan, harus diselidiki oleh Prabowo sekarang ini. Kenapa juga Sri Mulyani tak mengizinkan BPK mengaudit pajak itu? Harus diselidiki oleh Prabowo. Apakah ada motif-motif lain di balik itu? Apakah Sri Mulyani cuma patuh kepada undang-undang itu? Kemudian undang-undang itu apa latar belakangnya? Kok nggak boleh diketahui publik data-data perpajakan? Aneh itu. Keanehan-keanehan itu muncul karena begini. Tiba ujub-ujub karena tidak masuk target pajak itu, ujub-ujubnya sekarang PPN dinaikkan yang membuat rusuh, ujub-ujubnya nanti demo mahasiswa, ujub-ujubnya nanti pemerintahan bisa jatuh dibuatnya. Itu maksud saya. Terima kasih.